wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar contoh-contoh soal dari barisan dan deret aritmatika. Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu barisan dan deret aritmatika, kalian juga sudah tahu apa rumusnya barisan aritmatika dan apa rumusnya deret aritmatika. Nah, sekarang saya ingin menyajikan contoh-contoh soal supaya kalian lebih terbiasa untuk mengerjakan soal-soal dari barisan dan deret aritmatika. Di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan rumus suku ke n dari barisan aritmatika berikut ini. Kemudian carilah suku ke 10 dan suku ke 17. Jadi di dalam nomor 1 ini sebenarnya ada 3 pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu ditanya suku rumusnya, rumus suku ke n-nya. Kemudian cari suku ke 10. Lalu kalian disuruh cari suku ke 17. Jadi ada 3 pertanyaan. Di sini ada 3 soal A, B, dan C. Kita cari dulu satu-satu dari yang A. Soal yang A ini bentuknya 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Masih ingat rumus dari barisan aritmatika? Masih ya? Rumusnya itu apa? UN sama dengan A ditambah kurung N kurang 1 dikali B. Ini rumusnya kalau bisa dihafal di luar kepala ya, nggak terlalu panjang kok. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Apa aja sih yang ada di dalam rumus ini ya? Kan ada A. A itu adalah suku pertama atau U1. Kemudian ada N. N itu ya, ini UN, N itu suku yang akan dicari nanti. Jadi N itu nanti nggak berubah kalau kita mencari rumusnya atau menentukan rumus itu. N itu tetap N, nggak usah diganti dengan bilangan. Kemudian B itu adalah bedanya berapa dari barisannya atau selisihnya berapa. Untuk soal nomor A ini 3, 8, 13, 18. Suku pertamanya itu ketahuan ya, 3. Yang pertama 3, kemudian selisihnya berapa? Dua suku yang berdekatan ini, misalnya 3 dan 8, itu selisihnya berapa? 8 dikurang 3 itu 5. Kemudian 8 dan 13 itu juga 5. 13 dan 18 juga 5. Berarti B-nya sama dengan 5 ya, bedanya 5. Kita bisa rubah di sini menjadi A-nya itu 3, kemudian N-nya tetap, B-nya 5 ya. Kemudian kita bisa kalikan di sini. 5 kita kalikan dengan yang dalam kurung. 5 dikali N itu 5N. Kemudian 5 dikali negatif 1 negatif 5. Jadi UN-nya sama dengan yang angka-angka kita hasilkan. Yang 5N kita taruh di depan. Ya, 5N-nya kita taruh di depan. 3 dikurang 5 itu negatif 2. Jadi rumus suku ke N dari barisan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya adalah UN sama dengan 5N dikurang 2. Jangan lupa kita disuruh mencari suku ke 10, berarti U10 kita cari. Kita pakai rumus yang sudah kita dapati tadi, 5N dikurang 2, kita tinggal ganti N-nya sama dengan 10, karena ditanya suku ke 10. 5 dikali 10, 50 dikurang 2. 50 dikurang 2, berapa? 48. Jadi suku ke 10-nya sama dengan 48. Kemudian suku ke 17-nya. Sama, kita pakai rumus yang sudah kita dapatkan tadi. 5N dikurang 2 berarti N-nya kita ganti 17, kasih kurung. Kurung itu sama dengan perkalian ya. Nah, 5 kali 17 85 dikurangi 2. 85 kurang 2 83. Jadi dapat suku ke 17-nya. Ini rumus UN-nya, ini suku ke 10-nya, dan ini suku ke 17-nya. Begitu untuk yang A.
Kemudian yang B, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Sama cara pengerjaannya. Kita tulis dulu rumus umumnya. Umumnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Selanjutnya kita ganti A-nya, suku pertamanya adalah 4 ditambah N dikurang 1 dikali B. B-nya berapa? Jarak dari 4 ke 7 itu 3 ya, 7 ke 10 juga 3, 10 ke 13 juga 3, berarti B-nya 3. UN sama dengan 4 ditambah ini kali masuk 3 dikali N, 3N. 3 dikali negatif 1, negatif 3. 3N-nya pindahkan ke depan, 3N, 4 dikurang 3 itu 1. Jadi 3N ditambah 1, dapat rumus UN-nya. Kemudian kita cari suku ke 10-nya, U10. Menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi 3 dikali 10 ditambah 1. 3 kali 10, 30 ditambah 1, 31. Suku ke 10-nya 31. Kemudian suku ke 17-nya berarti 3 dikali 17 ditambah 1. 3 dikali 17 itu 51 ditambah 1 berarti 52. Dapat ya yang B. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk soal yang C sekarang, 125, 115, 105. Oh, ini barisan mundur ya, berarti B-nya itu negatif ya, karena dia semakin sedikit atau semakin berkurang, berarti B-nya itu bukan positif tapi negatif ya. Sama saja caranya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya atau suku pertamanya 125, N dikurang 1 kali B. B-nya ya, B-nya itu dari 125 ke 115 itu dikurang berapa? 25 dikurang 15 itu dikurang 10 berarti ya. 115 ke 105 juga. Jadi kalau kita tuliskan itu di sini bisa dikurang 10, dari sini 115 ke 105 juga min 10. Berarti B-nya negatif 10. 125. Nah, negatif 10-nya ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Negatif 10 dikali N itu negatif 10N. Ini tambahnya nggak usah ditulis, langsung aja kita tulis dikurang 10N, kemudian negatif 10 dikali negatif 1, negatif kali negatif itu positif, jadi positif 10. UN sama dengan negatif 10N nya kita pindahkan ke depan, negatifnya juga sama, kita pindah ke depan, jadi negatif 10N. Kemudian 125 ditambah 10, 135. Dapat rumus suku ke N-nya. Kemudian kita cari suku ke 10-nya menggunakan rumusnya. Negatif 10, N-nya kita ganti 10. 135. Negatif 10 dikali 10. Ya, 10 kali 10 100. Berarti kita tambah negatifnya jadi negatif 100 ditambah 135. Negatif 100 ditambah 135, ya, negatif 100 tambah 135 yaitu 35. Kemudian suku ke 17-nya. Negatif 10 dikali 17 ditambah 135. Negatif 10 dikali 17, nolnya kita kasih ke belakang aja. Negatif 170 ditambah 135. Nah, ini besaran yang 170 ya. Kalau tadi kan besaran yang 135, makanya hasilnya positif. Karena ini besaran yang negatifnya, berarti nanti hasilnya juga negatif. Kita kurangkan 70 dikurangi 35, 35, jadi hasilnya negatif 35. U10-nya 35, U17-nya negatif 35. Nih, untuk contoh soal yang nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Jika suku ke-7 suatu barisan aritmatika adalah 22 dan suku ke-12 adalah 37,
Suku ke-14-nya adalah titik, titik, titik. Ya, jadi di sini diketahui dua suku, yaitu suku ke-7 dan suku ke-12. Kita tulis dulu ya, U7-nya. U7-nya adalah 22, berarti di sini U7 sama dengan 22. Kemudian suku ke-12, U12 sama dengan 37. Yang ditanya adalah suku ke-14-nya sama dengan berapa. Nah, masih ingat rumusnya untuk UN? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau tulis dulu A tambah N kurang 1 kali B. Kalau misalnya suku kedua, misalnya U2. U2 itu berarti kan N-nya 2. 2 dikurang 1, 1. Berarti A ditambah 1B. A tambah B. Kemudian U3 misalnya. Kita ganti N-nya ini 3. 3 dikurangi 1, 2. Jadi A tambah 2B. U4-nya berarti A ditambah 4 kurang 1 itu 3. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi bisa membayangkan ya, pola rumusnya itu A tambah B untuk U2, U3-nya A tambah 2B, U4-nya A tambah 3B. Yang di depan B ini pasti N-nya dikurangin 1. Berarti kalau U7 berarti A ditambah berapa? A ditambah 6B ya, 7 dikurangi 1 kan 6. A tambah 6B. A tambah 6B itu sama dengan berapa suku ke-7 tadi? 22. Kemudian suku ke-12 berarti A ditambah berapa? 12 dikurangi 1, 11B sama dengan 37. Nah, jadi kita jabarkan dulu ya rumusnya untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita jabarkan dulu masing-masing suku yang diketahuinya. Kemudian kalau sudah begini diapakan? Masih ingat cara mengeliminasi persamaan, mengeliminasi atau menghilangkan salah satu dari A atau B. Nah, karena di sini sudah ada A sama A, kalau kita kurangkan kan hasilnya 0. A dikurang A 0. Nah, kita kurangkan di sini, jadi sisanya 6B dikurangi 11B. Ya, 6 dikurangi 11 hasilnya negatif 5B. 22 dikurangi 37 sama dengan berapa? 7 kurang 2, 5. 3 kurang 2, 1. Negatif 15. Sama-sama negatifnya ya. Kalau sama-sama negatif berarti kita bisa rubah juga menjadi sama-sama positif. Karena kalau kedua ruas dikali dengan negatif 1 hasilnya positif 5B dan positif 15. Berarti B-nya 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dapat B-nya 3. Selanjutnya kita harus mencari A menggunakan ini ya yang sudah kita ketahui, yang sudah kita dapat, yaitu B sama dengan 3. Jadi intinya adalah kalau menemukan soal seperti ini kita harus cari dulu A dan B. A dan B-nya berapa? Suku pertamanya berapa? Beda atau selisihnya berapa? Nah, kalau sudah dapat B-nya sama dengan 3, caranya seperti ini. Kita substitusikan B sama dengan itu ke salah satu. Mau pilih yang mana? U7 atau U12? U7 atau U12? Kita cari yang kecil aja ya. U7 misalnya. Ke U7. U7 tadi kalau dijabarkan menjadi A tambah 6B sama dengan 22. B-nya kita ganti 3. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 22. 6 dikali 3 itu 18. Jadi A-nya sama dengan 22. Nah, ini positif 18. Kalau pindah ke ruas kanan menjadi negatif 18. 22 dikurangi 18 sama dengan 4. Nah, dapat A-nya sama dengan 4. A-nya dapat, B-nya dapat. Berarti kita bisa mencari suku ke-14-nya ya menggunakan rumus UN-nya. U14 itu kan A ditambah N kurang 1. Berarti 14 kurang 1, 13B. Cari suku ke-14-nya dengan pakai rumus, yaitu U14 sama dengan A tambah 13B
Tadi kita sudah dapati A-nya 4 dan B-nya 3. Masukkan ke rumusnya, A-nya 4, B-nya 3. Jadi 4 ditambah 13 dikali 3, 4 ditambah 39 sama dengan 43. Jadi suku ke-14-nya adalah 43. Kita tulis di kesimpulan ya. Jadi suku ke-14 adalah 43. Kemudian contoh soal yang nomor 3. Di sini saya punya sebuah soal cerita. Ya, jadi barisan dan deret itu nggak hanya langsung ke soalnya, langsung ke angka-angka aja, langsung ke bilangan-bilangannya aja, tapi kadangkala juga ada soal yang dalam bentuk cerita. Nah, ini soalnya adalah seorang ayah membagikan uang sebesar Rp100.000 kepada 4 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima oleh setiap dua anak yang usianya berdekatan adalah Rp5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, maka jumlah uang yang diterima oleh si bungsu adalah titik. Jadi ini merupakan barisan yang naik ya, karena dia mempunyai selisih 5.000. Jadi dari anak bungsu, anak sulung, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan keempat itu selisihnya 5.000. Anak kedua selisihnya 5.000 dari anak pertama, anak ketiga selisihnya 5.000 dari anak kedua, dan anak keempat selisihnya 5.000 dari anak ketiga. Nah, karena untuk keempat orang itu sebanyak 100.000, ya berarti N-nya berapa? N-nya adalah 4, karena banyaknya anaknya 4. Kemudian 100.000 ini adalah jumlah totalnya yang diberikan ke 4 anak tersebut. Jadi S4 ya. Nah, di sini kita pakai deret aritmatika berarti, karena jumlah barisannya yaitu 100.000 untuk keempat anak itu. Kemudian Rp5.000 itu adalah selisih atau B. B-nya 5.000. Yang ditanya adalah si bungsu. Jadi kalau kita ibaratkan barisan ini adalah barisan naik, berarti si bungsu ini adalah suku pertamanya atau A-nya, karena dia yang paling kecil di antara semakin besar atau semakin tua ya, anak pertama itu jumlahnya lebih banyak 5.000 daripada adiknya. Berarti yang ditanya adalah A-nya berapa, U1 atau A ya, sama dengan berapa. Kita bisa pakai rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Diketahui yaitu S4 nya sama dengan 100.000. Berarti S4 ini kita ganti N-nya semua dengan 4. Jadi 4 per 2 buka kurung 2A ditambah N-nya kita ganti 4 kurang 1, B-nya 5.000 itu sama dengan 100.000. Nah, tujuan kita mencari A-nya. 4 per 2 itu 2. Buka kurung 2A ditambah 4 dikurang 1, 3. 3 dikali 5.000. Tutup kurung sama dengan 100.000. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. 2 dikali 2A ditambah 3 kali 5.000, 15.000 sama dengan 100.000. Nah, baru kita kali masuk ke masing-masing. 2 dikali 2A itu 4A. 2 dikali 15.000 sama dengan 30.000 sama dengan 100.000. Maka 4A sama dengan 100.000 itu kita kurangkan ke 30.000. Karena 30.000-nya pindah ruas ke kanan, jadi dikurang ya, karena di sini positif. Maka 4A sama dengan 100.000 dikurangi 30.000 itu 70.000.
Maka A-nya sama dengan 70.000 dibagi 4. 10.000 kita bagi 4 itu hasilnya 17.500. Maka kita dapati A-nya sama dengan 17.500. Jadi karena A tadi adalah suku pertama berarti anak bungsu, maka jumlah uang yang diterima, jadi jumlah uang yang diterima si bungsu adalah Rp 17.500 atau Rp17.500. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jangan lupa dicatat contoh-contoh soalnya di buku tulis masing-masing. Cukup sekian video saya hari ini. Jika kalian ingin bertanya, silakan japri saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.